Halo teman-teman, selamat datang di kelas pembuatan produk natural bersama Natural. Salam kenal dari kami semua ya. Hari ini kita akan belajar membuat all-purpose cleaner dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan dan terjangkau. Produk ini bisa membantu teman-teman untuk menghilangkan noda-noda membandel. Dan dalam proses pembuatannya pun, kita tidak memerlukan bantuan panas atau listrik. Jadi aman banget untuk dipraktekkan anak-anak atau dewasa. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk support Natural dengan subscribe, like, komen, share, dan klik tombol lonceng agar teman-teman dapat notifikasi kalau ada video baru dari Natural. Nah, sekarang kita langsung bahas ya. Apa sih keunggulan dari produk all-purpose cleaner ini? Yang pertama, ini ramah lingkungan teman-teman produknya. Jadi tidak mengandung bahan kimia berbahaya seperti amonia, pemutih, atau fosfat yang dapat mencemari air tanah dan lingkungan. Kemudian, kita juga menggunakan bahan alami yang dapat terurai secara hayati. Oke, yang kedua adalah aman untuk kesehatan. Produk ini tidak menghasilkan residu bahan kimia sintetis yang dapat mengiritasi kulit teman-teman, saluran pernafasan, dan alergi ya, tidak menimbulkan alergi. Aman digunakan di rumah dengan anak kecil atau hewan peliharaan. Kemudian yang ketiga, produk ini efektif untuk berbagai kegunaan. Yang pertama, bisa membersihkan permukaan kaca, kayu, logam, lantai, dan bahkan peralatan dapur. Kemudian, produk ini juga bisa menghilangkan bau tidak sedap yang ada di dapur, kamar mandi, atau tempat lainnya. Selanjutnya, produk ini juga menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan, dan proses pembuatannya sederhana ya. Dan juga teman-teman bisa mengurangi pengeluaran untuk berbagai jenis pembersih, khususnya yang mahal. Selanjutnya, produk ini mengurangi limbah rumah tangga. Dengan menggunakan cuka apel atau ekoenzim dari fermentasi kulit buah ya, teman-teman bisa membantu mengurangi limbah organik. Oke, selanjutnya untuk bahan-bahan yang kita gunakan. Apa aja ya? Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah air destilasi. Air destilasi sebagai pelarut utama yang bersih, bebas kontaminasi mineral, bakteri, atau kotoran. Dan air destilasi ini untuk memastikan formula stabil dan mencegah residu yang dapat mengganggu efektivitas dari pembersih. Gitu. Oke, selanjutnya adalah cuka apel atau cuka jeruk, atau teman-teman juga bisa menggunakan ekoenzim. Kebetulan yang akan kita gunakan hari ini adalah cuka apel ya. Cuka apel ini berfungsi sebagai agen pembersih alami. Cuka apel memiliki sifat asam yang dapat melarutkan kotoran, noda, dan lemak, serta menghilangkan bau tidak sedap. Kemudian, asam asetat dalam cuka efektif membunuh bakteri dan jamur pada permukaan meja atau mungkin permukaan lantai gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya jika teman-teman menggunakan ekoenzim ini mengandung enzim dan asam alami dari fermentasi kulit buah yang membantu membersihkan sekaligus lebih ramah lingkungan. Nah, selanjutnya adalah essential oil. Kita akan menggunakan sweet orange essential oil. Teman-teman juga bisa menggunakan essential oil orange peel atau mungkin mau menggunakan essential oil lavender, bebas ya. Untuk essential oil ini bisa disesuaikan dengan preferensi teman-teman. Tapi yang kita praktekkan hari ini, kita akan menggunakan sweet orange essential oil. Nah, manfaatnya apa aja sih? Yang pertama, sweet orange essential oil ini bisa mengangkat noda dan lemak. Minyak esensial dari kulit jeruk mengandung limonen, senyawa alami yang sangat efektif untuk mencegah lemak dan noda berminyak. Selanjutnya, membantu membersihkan permukaan dari mikroorganisme berbahaya. Selanjutnya, juga bisa meninggalkan aroma jeruk yang menyegarkan di ruangan dan memberikan efek relaksasi. Nah, ini adalah perpaduan yang sangat pas ya, menggunakan cuka apel dan juga essential oil sweet orange. Gitu. Dan juga pastikan ya teman-teman memilih essential oil yang telah memiliki COA atau sertifikat kemurnian. Bahan-bahannya pun telah tersedia di Natural. Silahkan untuk cek ketersediaan stok melalui admin Natural atau di marketplace Shopee di akun Natural Alami. Oke, selanjutnya kita akan bahas keamanan dan kebersihan dalam proses produksi.
Pertama, teman-teman tetap perlu memperhatikan keamanan dan kebersihan ya dalam proses pembuatan all-purpose cleaner. Apa aja yang perlu teman-teman lakukan? Yang pertama adalah pastikan area kerja bersih. Bersihkan area kerja sebelum memulai bekerja untuk mencegah kontaminasi dari debu dan sisa bahan lainnya. Selanjutnya, gunakan sarung tangan dan masker. Sarung tangan dan masker membantu mencegah kontaminasi dari tangan dan pernafasan. Kemudian, teman-teman perlu memastikan peralatan yang digunakan telah disterilisasi. Semua peralatan harus dicuci dengan sabun antibakteri dan dibilas dengan air panas untuk memastikan tidak ada mikroorganisme yang tertinggal. Selanjutnya, untuk sterilisasi alat, apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah cuci alat dengan sabun dan air panas. Gunakan sabun antibakteri untuk mencuci semua alat, kemudian dibilas dengan air panas. Selanjutnya, teman-teman perlu menyemprotkan alkohol dengan konsentrasi 70% sampai 99%. Semprotkan alat-alat yang akan digunakan dengan alkohol, dan alkohol ini dapat membantu membunuh bakteri dan jamur ya. Atau jika teman-teman mempunyai mesin sterilisasi, bisa digunakan juga. Selanjutnya, teman-teman bisa keringkan dengan tisu steril atau kain bersih. Keringkan alat dengan tisu steril atau kain bersih untuk memastikan tidak ada kelembapan yang bisa menyebabkan pertumbuhan jamur. Oke, selanjutnya peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah timbangan digital untuk mengukur bahan agar sesuai dengan formula. Selanjutnya adalah gelas ukur untuk mencampurkan bahan. Selanjutnya adalah alat pengaduk, bisa berupa pengaduk kaca atau plastik untuk mencampur bahan. Selanjutnya adalah corong kecil, ini opsional ya untuk memudahkan pengisian cairan ke dalam botol. Oke, selanjutnya adalah botol spray. Gunakan botol yang berwarna gelap untuk menjaga kualitas produk. Oke, untuk materinya udah selesai, sekarang kita akan langsung praktek ya. Untuk formulanya, teman-teman bisa catat. Yang pertama, teman-teman membutuhkan cuka apel dengan berat 29,7 gram. Lalu ada air destilasi dengan berat 29,7 gram. Lalu essential oil dengan berat 0,6 gram. Kemudian, langkah pembuatan yang pertama, teman-teman bisa pastikan semua alat dan bahan sudah disiapkan. Kemudian bersihkan alat-alat seperti gelas ukur dan botol spray menggunakan air dan sabun. Lalu keringkan sepenuhnya untuk menghindari kontaminasi. Untuk alat-alat yang kami gunakan sudah dicuci semua ya. Sekarang bisa kita sterilkan dengan alkohol 70%, lalu keringkan menggunakan tisu atau lap steril. Selanjutnya, teman-teman bisa mengambil gelas ukur, lalu memasukkan cuka apel dan air destilasi sesuai dengan takaran formula ya. Selanjutnya, teman-teman bisa aduk perlahan menggunakan pengaduk kaca hingga tercampur sempurna.
Jika sudah tercampur sempurna, teman-teman bisa menimbang essential oil sesuai dengan takaran ya. Kemudian campurkan ke dalam larutan. Nah, karena essential oil ini mudah untuk menguap, sehingga untuk essential oil sengaja kami timbang dan campurkan di akhir. Kita akan timbang essential oilnya dengan berat 0,6 gram. Oke, jika essential oil sudah dimasukkan, teman-teman bisa aduk kembali sampai tercampur sempurna. Jika sudah tercampur sempurna, teman-teman bisa mulai masukkan ke dalam botol. Teman-teman bisa menggunakan corong kecil untuk menuangkan campuran ke dalam botol. Tuangkan secara perlahan-lahan. Jika ada cairan yang tumpah, boleh dibersihkan ya. Dan all-purpose cleaner yang teman-teman buat sudah siap digunakan. Yeay! Oke, ini ada beberapa catatan teman-teman. Untuk cara penggunaannya, teman-teman bisa kocok terlebih dahulu ya botolnya, kemudian disemprotkan ke meja, lantai, atau permukaan lainnya. Setelah itu bisa didiamkan beberapa saat, lalu dilap atau digosok dengan kain bersih. Untuk penyimpanannya, teman-teman bisa simpan di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Pastikan wadah selalu tertutup rapat saat tidak digunakan ya. Pada saat Anda kesulitan saat mencoba membuat all-purpose cleaner, jangan ragu untuk menghubungi dan berkonsultasi langsung melalui admin Natural ya. Jangan lupa juga untuk support Natural dengan subscribe, like, komen, share, dan klik tombol lonceng agar teman-teman dapat notifikasi kalau ada video baru dari Natural.
Oke deh, kita udah sampai di akhir kelas pembuatan all purpose cleaner natural. Terima kasih banyak telah mengikuti kelas natural sampai selesai. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Selamat berkreasi teman-teman. Bye.